Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM 21040751201 dari kelas BC 213, Prodi PGSD Bilingual, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 materi tentang pendidikan agama Islam PAI dengan dosen pengampu Ibu Sukmawati SAG MPDI. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama, konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Pandangan tentang substansi materi dan pendekatan pembelajaran PAI di PT, kami meringkas menjadi 2 pendapat. Pendapat pertama yaitu menyatakan pembelajaran PAI di PT perlu kaya dengan substansi, mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi PAI. Dosen PAI harus menyuguhkan materi pembelajaran agama secara luas dan mendalam. Dan pendapat kedua yaitu menyatakan pembelajaran PAI di PT perlu kaya dengan proses. Mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Dosen PAI cukup menyuguhkan substansi materi yang paling dasar dan inti saja. Oleh karena itu, yang terpenting bagi dosen PAI adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Yang kedua, alasan mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Ada beberapa alasan mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi, yaitu yang pertama, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Yang kedua, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Dan yang keempat, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Selanjutnya ada potongan ayat, yaitu Talibul ilmi faridatan a'la kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Selanjutnya yang ketiga, menggali sumber tentang perlunya pembelajaran PAI dan model pendekatan atau metode pembelajaran di PT. Yang pertama, menggali sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI di PT secara psikologis. Ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis. Artinya secara konseptual ada manusia yang teis, ateis dan teis ateis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Yang kedua, menggali sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran di PT secara teoritis. Masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi 2 subkultur, yaitu santri dan muslim biasa atau bukan santri. Yang ketiga, secara historis, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah. Yang keempat, menggali sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di PT. Sumber yuridis penyelenggaraan PAI di PT itu yaitu yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, dan yang keempat PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014. Selanjutnya yang keempat, menggali model pendekatan atau pembelajaran PAI di PT. Adapun pengembangannya diserahkan untuk digali oleh mahasiswa secara autodidak.
Tugas utama dosen PAI adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan substansi ajaran. Pendekatan substansi secara garis besarnya terdiri dari 3 pendekatan, yaitu yang pertama, kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Kedua, kajian disiplin ilmu dan isi atau ajaran. Dan yang ketiga, kajian implementasi kaidah 5. Dan pendekatan kedua yaitu pendekatan proses pembelajaran agama. Adapun pendekatan proses pembelajaran agama secara garis besarnya terdiri dari 3 pendekatan, yakni yang pertama studi kaidah, yang kedua metode tipologi agama, dan yang ketiga studi tematik Al-Quran dengan Al-Quran digital. Selanjutnya materi yang kedua yaitu bagaimana manusia bertuhan. Yang kita akan bahas pertama, bagaimana konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Pada dasarnya, hati manusia itu bersifat universal, dengan catatan manusia itu telah mencapai titik fitrah dan terbebas dari segala paradigma dan belenggu. Dalam keadaan seperti ini, manusia merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya dan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran. Dan semua itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat 9 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawwanuhu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumul sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan perasaan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Selanjutnya, alasan manusia memerlukan spiritualis. Yang pertama yaitu karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, yang memiliki kebebasan untuk memilih. Dan yang kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Ketika hati nurani yang takut akan Tuhan itu mulai merasuki kesadaran dan hasrat hidup kita, maka kita memiliki kemampuan untuk menempuh hidup dan dengan integritas. Yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Dan yang kelima, sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Selanjutnya, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Kata Nabi, orang juga bisa diperbudak oleh cintanya. Dan bagaimana Tuhan disembah. Masyarakat dalam perspektif sosiologis berbeda dengan perspektif teologis. Sosiologis memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan atau baca kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan pada masa lampau. Hingga kini agama menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dalam tiap sendi kehidupan manusia. Bahkan manusia yang menganggap dirinya sebagai manusia yang paling modern sekalipun tak lepas dari agama. Dan yang selanjutnya, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam
perspektif filosofis, filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama ada agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Selanjutnya, cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman, karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lain. Maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang, sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain, seperti iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta qada dan kadarnya, dan pada akhirnya akan merusak ibadah seseorang secara keseluruhan di masyarakat. Tidak jarang kita jumpai cara-cara beribadah seseorang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, padahal orang tersebut mengaku beragama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan surah An-Nisa ayat ke-136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhiri faqad adalla dalalan ba'id. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Selanjutnya ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu bersifat ijmali. Maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa, Maha Suci. Dia Maha Pencipta, Maha Mendengar, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Dan yang kedua, bersifat tafsili. Maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagai bukti adalah adanya Asmaul Husna, yang kita dianjurkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna, serta menghafal dan juga meresapi dalam hati dengan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Dan selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Materi yang ketiga, pertama kita akan membahas konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang bersifat sementara atau fana. Adapun kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan yang abadi dan kekal. Agama adalah landasan atau fundamen, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjaganya. Barang siapa yang tidak memiliki fondasi, maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mampu menjaga, maka akan kehilangan. Allah berfirman, seandainya bukan karena perlindungan Allah,
kepada sebagian manusia atau sebagian yang lain, maka rusaklah bumi ini. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 251. Bismillahirrahmanirrahim. Fahasamuhum bismillahi wa qatala Daudu Jalut wa atanahu Allahu al-mulka wal hikmata wa allamahu mimma yasha'u walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lafasaratil ardu walakinnallaha zu fadlin 'alal alamin. Sadaqallahul azim, yang artinya, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Dan yang selanjutnya, alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat muslim. Kunci beragama pada fitrah manusia. Fitrah adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter tabiat manusia. Setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa, dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Alasannya yang pertama yaitu dengan beragama manusia mengetahui dengan pasti untuk apa ia hidup. Yang kedua, dengan beragama manusia punya panutan dalam menjalani hidup. Yang ketiga, dengan beragama manusia mempunyai tempat berkeluh kesah di saat mempunyai masalah. Dan yang keempat, dengan beragama manusia tidak hidup seenaknya karena dalam agama terdapat aturan yang harus dipatuhi. Selanjutnya, sumber historis, filosofis, dan psikologis dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama, sumber historis. Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Banyak buku membicarakan atau mengulas kisah manusia mencari Tuhan. Umpamanya, buku yang ditulis oleh Ibnu Taufil. Buku ini menguraikan bahwa kebenaran bisa ditemukan manakala ada keserasian antara akal manusia dan wahyu. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan bisa sampai kepada Tuhan. Yang kedua yaitu sumber psikologi. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang paling hakiki. Dan yang ketiga, sumber sosiologis. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia yang tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat, yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Pertama, konsep dan urgensi Islam dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Dan yang kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, yang berarti mereka tidak menyaksikan Tuhan tapi mendefinisikannya. Menurut Al-Jil, insan kamil adalah dia yang berhadapan dengan pencipta dan pada saat yang sama juga dengan makhluk. Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 bagian, yaitu 1. Tingkatan permulaan, yang kedua tingkatan menengah, dan yang ketiga tingkatan terakhir. Selanjutnya, alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil.
uh, ada kan orang yang tidak percaya adanya Tuhan, atau yang kita sebut ateis, maka kita dapat simpulkan bahwa orang-orang yang tidak percaya adanya itu kita sebut kafir. Kemudian adanya pendapat bahwa iman itu harus lengkap, tidak hanya percaya Tuhan, tetapi percaya pada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita dapat simpulkan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang Islam saja. Setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna", yang artinya kalian belumlah beriman, tetapi hendaklah kalian mengatakan kami telah berislam. Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 14. Selanjutnya, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Yang kedua, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Insan kamil adalah manusia yang telah meninggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya di luar kedua jenis manusia ini dan manusia yang sedang berproses meninggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, konsep manusia dalam Al-Quran, dan kedua, unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Selanjutnya, karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabiyah menyebutkan adanya 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Pandangan Arabi ini mungkin didasarkan atas Al-Quran yang memang memvonis manusia sebagai makhluk yang rendah dan negatif, yakni memusuhi Rasul, penentang agama yang paling keras, zalim dan bodoh, atau tidak tahu agama yang benar, kikir dan melupakan Tuhan, atau tidak menjalankan agama sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya, melainkan lebih memperturutkan hawa nafsunya, suka berkeluh kesah dan banyak berdoa atau ingin segera dihilangkan kesusahannya. Padahal manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk dan struktur yang sebaik-baiknya, tetapi faktor nafsu dan hidup menggelincirkannya ke tempat yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan binatang ternak sekalipun. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kelima, yaitu materi yang terakhir tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Pertama-tama kita akan membahas pengertian paradigma. Secara etimologi, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan, sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, arketif, dan ideal. Secara terminologi pula, paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya, mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern? Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya.
tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam, suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Ada potongan ayat Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 2. Selanjutnya, apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama meluruskan akidah manusia, yang kedua meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, yang ketiga mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, yang keempat mengajak manusia untuk menyucikan rohani, dan yang kelima membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, yang keenam membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan yang ketujuh mengajak manusia agar saling menolong. Selanjutnya, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Yang pertama, karena mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Yang kedua, mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Dan yang ketiga, menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional dan orisinal dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasikan misinya secara khalifah di muka bumi. Selanjutnya, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Yang pertama, secara historis. Dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut keemasan Islam karena pada saat itu umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi pertahanan dan keamanan. Dan selanjutnya secara filosofis, faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dan dalam waktu yang amat lama, lebih dari 5 abad, maka jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Selanjutnya, secara psikologis, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala hal, aspek kehidupan, dan Rasulullah SAW menjadi uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya, secara sosiologis, Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk menghadapi dan mengatasi berbagai masalah kehidupan umat Islam saat itu. Dan secara pedagogis, para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan, maka mereka pun melaksanakannya, dan setiap larangan yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkannya. Selanjutnya, membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Para pembahasan sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran
bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Sementara bagi umat Islam untuk maju tidak perlu mengambil sekularisasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajarannya. Selanjutnya, esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Nurcholish Majid 2008 menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Yang kedua, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. Yang ketiga, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan untuk pengembangan diri dan penghormatan kepada kepribadian individu. Dan yang keempat, tidak mudah terkena komunisme dan totalitarisme lainnya karena alasan-alasan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang 5 materi pendidikan agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.